Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus belajar, untuk terus menggali pemahaman dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, karena tidak ada cara untuk memahami Al-Qur'an kecuali dengan mempelajarinya. Dan kita masih melanjutkan pembahasan kita di surat Yasin, dan kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya terkait dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita semuanya tentang kuasanya. Di antaranya adalah siang dan malam, matahari dan bulan, dan ketika kapal itu mampu berlayar di atas air. Mungkin bagi kebanyakan orang hal-hal tersebut itu sudah umum terjadi, karena memang kaedahnya kasratul ilmas tumitul ihsas. Kebanyakan kita berinteraksi, kebanyakan kita melihat itu akan mematikan perasaan, akan mematikan kepedulian atau mematikan perhatian. Maka dari itu banyak orang yang melihat tanda kuasa Allah setiap harinya tapi tidak mengakuinya, dan itu adalah hal yang memang banyak terjadi. Sedangkan kita orang-orang yang beriman, ketika membaca Al-Quran dan memahami maknanya, kita sedang diingatkan bahwasanya Allah SWT memiliki kekuasaan yang senantiasa diperlihatkan kepada kita setiap hari. Dan tujuannya jelas, yaitu agar kita selalu mengagungkan Allah, selalu beriman dengannya, selalu bergantung kepadanya. Itu adalah di antara tujuan kenapa Allah SWT mengingatkan kita dengan tanda-tanda yang sering kita lihat tersebut. Kemudian kita sepertinya sudah sampai di sekitaran ayat 43-44, yaitu tentang salah satu tanda Allah SWT ketika Allah SWT menghendaki yang namanya kapal itu berlayar. Sedangkan jikalau kita mengatakan kapal itu bisa dan mampu berlayar di atas air karena memang kehebatan desain, karena kehebatan sang insinyur, karena kehebatan teknik dan lain sebagainya, maka hal tersebut itu tidak layak untuk dikatakan. Jikalau hal tersebut selalu dikatakan dan meniadakan kekuasaan Allah SWT, maka itu termasuk perkataan yang dosa, perkataan yang bisa menjerumuskan seseorang kepada mengingkari kuasa Allah. Dan semua hal yang bisa melunturkan, semua hal yang bisa mengkikis tauhid seseorang, itulah yang dinamakan syirik kecil. Seperti itu yang dikatakan oleh para ulama terkait dengan pengertian syirik kecil itu apa? Yaitu semua hal yang bisa menjerumuskan seseorang kepada pengingkaran semua atau sebagian kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa diwanti-wanti untuk jangan sampai terjerumus kepada kesyirikan, karena kesyirikan adalah dosa yang tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hanya dengan taubat seseorang akan diampuni. Jikalau meninggal dalam kondisi seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dan menghukumnya di akhirat. Ini adalah bahaya syirik kecil, karena Rasulullah mengatakan inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling aku takutkan, aku khawatirkan untuk menimpa kalian semuanya
itu adalah syirik kecil. Suatu hal yang tersembunyi, tidak banyak orang yang mengetahui, dan aku khawatirkan menimpa kalian semuanya, kata Rasulullah SAW, yaitu syirik kecil. Memang syirik kecil tidak menyebabkan seseorang keluar daripada Islam, tapi itu menyebabkan adab Allah di akhirat, dan itu pasti, dan tidak ada yang bisa menghapus kecuali taubat kepada Allah saja. Dan jikalau orang tidak mengetahui terkait dengan dosa syirik kecil, maka tidak mungkin bertaubat. Jikalau tidak mungkin bertaubat, maka tidak ada ampunan kecuali dihukum terlebih dahulu di akhirat kelak, waliyadzubillah. Kemudian salah satu tanda yang kita sudah bahas sebelumnya itu adalah kapal ketika memang berlayar, maka jelas ketika Allah berkehendak untuk menenggelamkan akan tenggelam. Jikalau tidak, maka tetap berlayar. Maka itu terjadi juga diantaranya pada zaman Rasulullah SAW ketika beliau membuka kota Mekah, atau yang disebut dengan istilah Fathu Mekah. Ketika pembukaan kota Mekah, Rasulullah SAW menyebarkan beberapa nama orang musyrik yang harus dieksekusi, harus dihukum mati, ketemu harus dibunuh. Di antaranya adalah Ikrimah ibn Abi Jahal. Ikrimah sebelum masuk Islam, dan ketika itu menjadi salah satu orang yang memang diburu oleh Rasulullah SAW. Kemudian ketika Rasulullah menguasai kota Mekah, Ikrimah di antara orang-orang Quraisy yang memilih untuk kabur, untuk lari. Sampai Ikrimah tersebut naik ke atas kapal, kemudian di tengah perjalanan, di tengah pelayaran, kapal tersebut terkena badai. Kemudian ada salah satu orang di antara penumpang kapal tersebut mengatakan kepada seluruh penghuni kapal atau penumpang kapal, sesungguhnya dalam kondisi ini Tuhan-Tuhan kalian semuanya tidak berguna. Semua patung-patung yang kalian puja itu tidak berguna. Maka marilah berdoa kepada Zat yang satu. Dan itulah yang dilakukan oleh para penumpang kapal pada waktu itu. Dan Ikrimah ketika mendengarkan seperti itu mulai berpikir bahwasanya jikalau memang dalam kondisi darurat seperti itu, yang namanya berhala-hala yang sudah tahunan dipuji, disembah, kok tidak berguna. Berarti apa? Selamanya dalam segala hal juga yang namanya berhala itu pasti tidak berguna. Atau dengan kesimpulan lain, dalam kondisi tersebut semua makhluk yang ada di alam semesta tidak berguna. Maka dari itu yang hanya berguna adalah pengagungan kepada Zat yang tunggal, yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah selamat dari pelayaran tersebut, kemudian Ikrimah berusaha untuk menemui Rasulullah di Madinah, dan kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memilih untuk beriman. Nah, ini adalah kisah beberapa orang ketika melihat bahwasanya kuasa Allah itu sangat jelas di setiap kehidupan kita. Kemudian pada ayat ke-45, nah ini mulai Allah SWT menyindir ketika banyak tanda kuasanya disebut. Maka yang terjadi apa? Karena tanda tersebut itu sering terjadi, menyebabkan orang-orang itu tidak peka, menyebabkan orang-orang itu tidak perhatian lagi tentang kuasa Allah. Maka yang terjadi di ayat ke-45, wa idza qila lahumuttaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun, yaitu ini adalah bagian dari ajakan Allah. Tapi nanti penjelasan dampak manusianya akan di ayat setelahnya, yaitu setelah Allah menceritakan, menggambarkan tentang kuasanya, Allah itu mengajak semua hambanya untuk bertakwa. Wa idza qila lahumuttaqu, dan ketika dikatakan kepada mereka, maksudnya dikatakan di sini adalah bisa siapa saja yang menyampaikan, entah itu melalui pikiran seseorang yang memperhatikan ayat-ayat alam semesta, atau melalui seseorang yang itu sebagai mubalik yang menyampaikan untuk orang-orang itu bertakwa kepada Allah. Maka yang namanya orang-orang akan sampai kepada takwa kepada Allah itu banyak jalannya.
Salah satunya adalah dengan belajar atau mendengarkan nasihat dari orang yang tahu, atau dengan memperhatikan ayat-ayat yang Allah SWT tunjukkan kepada kita di alam semesta. Wa idza qila lahumuttaqu, dan ketika dikatakan kepada mereka bertakwalah kalian, sedangkan takwa itu pengertiannya adalah antaj'al bainaka wa baina adzabillahi wiqayah, yaitu ketika dirimu menjadikan ada penghalang antara dirimu dengan adab Allah, maka itu adalah bertakwa. Dan yang namanya penghalang itu pasti amal soleh. Dan penghalang yang paling utama itu adalah keimanan kepada Allah SWT. Maka semua orang yang beriman itu adalah penghalang utama bagi dirinya dengan adabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang tidak ada iman, jelas sudah terbuka dan bahkan telah membuka dirinya untuk ditimpakan adab dan hukuman. Ma baina aydikum wa ma khalfakum, yaitu bertakwalah kalian di depan, di sisi depan dan di sisi belakang. Maksudnya apa? Apa yang akan terjadi? Perhatikan perbuatan engkau di hari-hari berikutnya. Ini adalah pengingat. Jikalau memang engkau sudah bertakwa kepada Allah, maka jagalah hari-hari yang akan datang. Usahakan hari-hari tersebut jangan sampai ada pelanggaran. Jangan sampai ada kemaksiatan. Kemudian wa ma khalfakum, dan apa yang ada di belakang kalian, maksudnya jikalau dahulu kalian telah melakukan dosa, jikalau dahulu kalian telah melakukan perbuatan yang buruk, maka apa? Mintalah ampun. Mintalah ampun. Maksudnya di sini orang yang bertakwa dia juga diperintahkan untuk melihat depannya dan belakangnya. Maksudnya depan perbuatan yang akan dia lakukan dan perbuatan yang telah dilakukan. Inilah termasuk ketika seseorang itu berusaha untuk menghindarkan diri dari adab Allah SWT, yaitu senantiasa introspeksi diri. Nah, ini adalah maksud dari ayat ke-45, la'allakum turhamun. Tujuan dari perbuatan itu semua yaitu bertakwa kepada Allah agar mendapatkan rahmat Allah. Dan kenapa disebut la'allakum turhamun? Yaitu agar kalian dirahmati, karena tidak ada cara untuk masuk surga Allah kecuali orang tersebut telah mendapatkan rahmat dari Allah. Sedangkan mendapatkan rahmat dari Allah ada sebab-sebabnya. Sebab-sebabnya adalah bertakwa, diantaranya beramal soleh. Dan itu adalah sifat orang yang mau berpikir, orang yang mau melihat tanda kekuasaan Allah dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut pasti akan berusaha bertakwa, memperhatikan hari-hari yang akan datang, dan juga memperhatikan, mengevaluasi diri tentang perbuatan yang telah lalu dilakukan. Jikalau baik, maka meminta untuk diterima, dan jikalau buruk, maka meminta untuk diampuni. Ini adalah orang-orang atau sifat orang-orang yang bertakwa, senantiasa mengevaluasi dan introspeksi diri tentang perbuatan-perbuatan yang telah lalu dan yang akan dilakukan juga. Kemudian di ayat ke-46, ini terkait juga gambaran manusia yang diberikan peringatan, diberikan pengingat tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberadaannya. Ada dua macam. Macam yang pertama adalah orang yang bertakwa, orang yang beriman, dan macam yang kedua di ayat ke-46, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Yaitu tidaklah sampai datang kepada mereka, wa ma ta'tihim. Dan yang sedikit menarik di sini Allah mengatakan kata ta'ti. Ta'ti adalah fi'il mudhari' dari kata ata ya'ti, ata. Ata artinya adalah datang. Tapi makna ata sendiri di dalam bahasa Arab adalah datang dari tempat yang dekat. Dan di sini apa? Menggambarkan bahwasannya tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda keberadaan Allah itu sangat dekat dengan hambanya. Dengan kata lain, seorang hamba itu bahkan tidak perlu beranjak dari tempat duduknya untuk mengetahui kuasa
Allah dan untuk memahami tanda-tanda keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Karena tanda-tanda keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu bahkan di diri masing-masing. Ketika kita mampu bernafas, ketika kita sakit, kemudian dengan istirahat kita bisa memulihkan kondisi lagi tanpa obat, tanpa harus ada repot untuk periksa ke dokter dan sebagainya. Ada beberapa kondisi ketika seseorang bisa mampu pulih dari kondisi yang sebelumnya capek atau sakit. Ini adalah salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin ada makhluk yang di alam semesta ini kecuali semuanya itu berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bukti bahwasanya yang namanya tanda ayah bahasa Arabnya ketika kita terjemahkan ke bahasa Indonesia adalah tanda. Sedangkan tanda ada dua macam, yaitu ayat kauniyah, yaitu ayat alam semesta ciptaan, dan kedua adalah ayat Qur'aniyah, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, di dalam firman-Nya. Dan ini menandakan bahwasanya semua tanda tersebut dekat dengan kita. Maka apa? Kita semuanya, semua manusia itu tidak perlu repot aslinya. Cukup mau menggunakan akal. Cukup mau untuk sedikit berpikir, melihat tentang alam semesta ini bagaimana bisa berjalan dengan sangat teratur. Maka itu pasti ada yang mengatur. Tapi apa? Kebanyakan orang ketika datang kepada mereka tanda-tanda tersebut, yaitu apa? Kanu anha mu'ridin. Mereka itu menolak untuk mengakui. Mu'rid itu tandanya adalah menolak untuk mengakui. Maka dari itu kita saksikan di sekitaran kita, ketika ada seseorang yang sakit kemudian sembuh, pasti yang diakui adalah dokter atau obat. Ketika ada orang yang belajar kemudian mendapatkan informasi baru, pasti yang diakui adalah entah itu guru atau buku yang sedang dibaca. Padahal yang namanya ilmu pemberian dari Allah, yang namanya kesembuhan pemberian dari Allah, dan semua hal yang kita dapatkan juga pemberian dari Allah. Bahkan ketika kita mendapatkan rizki, biasanya sebagian orang itu hanya mengakui oknum yang memberikan rizki dan terlihat, entah itu atasan, entah itu perusahaan atau yang lain sebagainya. Padahal itu semuanya adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang terjadi di mayoritas orang. Illa kanu anha mu'ridin. Kebanyakan orang itu menolak untuk mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jikalau menolak kebesaran Allah, pasti efeknya akan mengingkari iman kepada Allah. Itu adalah efek yang sangat bahaya yang kita saksikan di sekeliling kita. Kemudian di ayat ke-47 ini juga efek ketika seseorang sudah mulai hilang imannya, sudah mulai hilang pengakuannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah menggambarkan kepada kita, dan ini kita saksikan juga di kebanyakan orang. Di ayat ke-47, wa idza qila lahum anfiqu, dan ketika mereka disuruh, diminta, dikatakan kepada mereka anfiqu, ayolah berinfak, ayolah bersedekah, ayolah berbagi mimma razaqakumullah, dari apa yang telah Allah berikan rizki kepada dirimu. Dan di sini pengakuan bahwasanya Allah yang memberikan rizki. Kemudian ketika sebagian orang diajak untuk mengakui bahwasanya rizki ini pemberian dari Allah. Dengan kata lain, jikalau seseorang itu telah mendapatkan kebaikan dari Allah, maka seharusnya dia juga membalas dengan kebaikan serupa. Kaidahnya adalah al-jaza'u min jinsil amal. Yang namanya balasan itu seharusnya sesuai dengan jenis perbuatan. Allah sudah baik kepada hambanya, maka ketika hambanya tidak mau membalas kebaikan tersebut, inilah yang disebut dengan istilah durhaka kepada Allah. Lalu apa yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak beriman lagi? Karena di sini Allah mengatakan qalal ladina kafaru, akan berkata, telah berkata mereka orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak mau mengingkari bahwa tidak mau mengakui, meyakini bahwasanya rizki dari Allah, bahwasanya Allah itu maha pengatur segalanya.
Mereka akan mengatakan apa? Lilladzina amanu. Karena orang-orang yang beriman selalu mengajak untuk berbuat baik, dan salah satu perbuatan baik di sini adalah berinfak. Ketika orang-orang beriman mengajak untuk berinfak, orang-orang yang ingkar akan mengatakan anutaimu man law yasha'ullahu at'amah. Apakah kita harus memberikan makan kepada orang-orang yang jikalau Allah kehendaki itu Allah sendiri yang akan ngasih makan? Sebenarnya ini adalah termasuk perkataan yang sepele menurut kebanyakan orang, yaitu dengan anggapan Allah kan mampu untuk memberikan makan kepada orang-orang itu. Kenapa harus kita yang bergerak? Kenapa harus kita yang memberikan? Nah, ini adalah anggapan banyak orang yang itu biasanya tujuannya adalah penolakan. Ketika orang diajak untuk berinfak, dia malu untuk mengatakan tidak mau. Tapi salah satu bahasanya yang akan diungkapkan adalah Allah kan mampu untuk memberikan rizki kepada orang-orang itu, seperti memberikan rizki kepada kita semuanya. Maka kenapa kita ada tuntutan untuk memberikan makan kepada mereka? Ini adalah ungkapan orang-orang yang ingkar. Terus kemudian ini adalah vonis dari Allah Subhanahu wa taala, in antum illa fi dhalalim mubin. Sesungguhnya kalian, maksudnya orang-orang yang mengatakan perkataan tadi, yaitu orang yang sedang berada di kesesatan yang nyata. Maka dari itu, salah satu tanda kesesatan seseorang itu tersesat dalam kehidupannya adalah ketika dia mengingkari untuk berbuat baik kepada sesama. Dengan kata lain, enggan untuk berbuat baik kepada sesama, tidak mau membantu, tidak mau saling tolong menolong. Itu adalah salah satu tanda orang-orang yang telah berada di kesesatan. Kemudian sifat ini juga Allah tunjukkan karena ini adalah sebenarnya perkataan saja, perbuatan yang sebenarnya tidak mengakibatkan keburukan kepada orang. Karena jikalau mereka tidak berinfak, mereka tidak memberi makan kepada orang yang membutuhkan, pasti akan ada orang lain yang akan memberikan makanan. Berarti ini adalah salah satu contoh rendah, hal yang sepele tapi di mata Allah SWT perkaranya sangat besar, yaitu akan menjerumuskan seseorang kepada pengingkaran tentang setiap orang itu amalannya pasti dihitung, akan dihisab, entah itu perkataan ataupun perbuatan. Karena orang yang mengatakan perkataan seperti itu seakan-akan dia mengingkari bahwasanya apa yang kita katakan dari hal yang sepele itu tidak akan dicatat. Padahal Allah sudah memperingatkan kepada kita, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua yang terucap dengan lisan itu sudah ada petugas yang mencatat, yaitu bernama Raqib dan Atid. Nah, ini adalah peringatan dari Allah SWT bahwasanya kita harus berhati-hati dengan perkataan. Perkataan saja harus berhati-hati, apalagi dengan perbuatan. Yang perbuatan tersebut memiliki dampak kepada orang lain. Ini adalah gambaran salah satu tanda orang yang ingkar dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak mau beramal soleh. Maka dari itu sering kita temukan di dalam ayat Al-Quran, ketika kita menemukan ayat berbicara tentang keimanan, pasti yang datang setelahnya itu seringnya adalah amal soleh. Seperti di surat Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilu as-solihat. Sering seperti itu yang kita temukan, karena memang yang namanya iman seseorang tidak akan sah kecuali dengan amal soleh. Itu adalah syarat mutlak bagi keimanan seseorang. Kemudian di ayat berikutnya 48, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka bertanya-tanya, wa yaqulun, dan mereka mengatakan, mata hadzal wa'd, janji itu kapan datangnya? Janji itu kapan? Entah itu janji ketika mereka menantang Allah, yaitu ketika mereka merasa tidak perlu amal soleh di kehidupan dunia ini, semua yang sudah kita dapatkan ya untuk pribadi saja, tidak mau berbagi, tidak mau membantu atau menolong. Mereka bertanya-tanya, kalau memang Allah Subhanahu wa taala itu menjanjikan sesuatu, kapan itu ada?
Karena banyak orang menyepelekan ketika merasa tidak dihukum di dunia. Padahal balasan yang sangat pedih itu ada di akhirat. Dan Allah melakukan seperti itu bentuk dari ujian keimanan seorang hamba. Maka dari itu yang namanya balasan yang pasti diberikan adalah di akhirat. Yang namanya hukuman terkadang memang diberikan di dunia. Kalau seseorang mendapatkan hukuman di dunia, seharusnya dia bersyukur. Karena apa? Mendapatkan hukuman di dunia itu salah satu kenikmatan ketika sebagian hukuman di dunia ini akan menghapus hukuman akhirat. Orang tersebut tidak akan dihukum lagi di akhirat. Tapi bagi mereka yang melanggar, yang tidak dihukum di dunia, pasti hukuman itu akan ditimpakan di akhirat. Dan ini adalah kondisi yang sangat tidak baik. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Yaitu mereka berkata, kapan janji ini ada? Ketika kalian itu adalah termasuk orang-orang yang percaya. Maka itu sebagai gambaran juga orang-orang, salah satu atau tanda berikutnya orang-orang yang ingkar adalah mereka tidak percaya tentang apa yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang apa yang dijanjikan, entah itu janji kenikmatan surga bagi mereka yang mau beriman dan janji neraka bagi mereka yang tidak mau beriman dan beramal soleh. Nah, ini adalah tanda berikutnya orang tersebut pasti akan terjerumus kepada kondisi tidak mau percaya. Kemudian di ayat ke-49, ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Yaitu mereka ma yanzurun. Kata yanzurun di sini dalam ayat ini artinya adalah menunggu. Menunggu. Karena kata nadhara yanzuru itu sebagian maknanya adalah melihat. Tapi melihat tersebut biasanya ada huruf ilah. Ma yanzuruna ilah. Tapi di sini tidak ada ilah, adanya illah. Dan illah itu adalah pengecualian, artinya adalah kecuali. Maka dari itu ma yanzurun artinya adalah mereka, orang-orang yang ingkar tersebut itu menunggu. Sebenarnya mereka tunggu itu satu hal. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka ingin menunggu adab di dunia. Karena di sini Allah mengatakan ma yanzurun, karena kata yanzurun ada kata lain di dalam bahasa Arab itu yantadirun, ada tambahan ta. Ketika ada tambahan ta itu menandakan nunggu sesuatu yang tidak mendadak, sesuatu yang memang diketahui akan datang, yantadirun. Tapi di ayat ini Allah mengatakan ma yanzurun, yaitu mereka sejatinya sedang menunggu sesuatu yang akan datang dadakan. Apa itu? Illa sayhatan wahidah. Yaitu yang mereka tunggu adalah suara. Sayhah itu teriakan atau suara yang keras. Suara yang keras wahidatan sekali. Dan maksud dari suara keras sekali di sini itu ada beberapa, salah satunya yang kita bisa saksikan dan juga beberapa kali terjadi adalah suara petir. Suara petir ada yang sangat keras. Ketika suara tersebut sangat keras, akibatnya orang bahkan bisa mati. Dan hewan-hewan pun juga kita saksikan, banyak hewan-hewan diantaranya sapi, kambing, ketika ada petir yang sangat keras mereka langsung kena jantung, serangan jantung dan mati seketika. Ini sebenarnya gambaran hukuman yang telah Allah timpakan kepada umat-umat sebelum kita. Di antaranya adalah kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, dan beberapa kaum yang lain seperti juga kaum Lut juga di antaranya. Yaitu hukuman bagi mereka di dunia itu dimatikan, tapi dengan cara yang tadi hanya membutuhkan satu suara saja, suara yang sangat keras, yaitu suara petir di antaranya. Ta'khuduhum. Nah, ini sebagai penegas bahwa suara yang keras dan itu sekali saja itu bisa mematikan mereka. Dengan kata lain, bagi Allah untuk membinasakan hamba yang ingkar itu sangat mudah. Tidak perlu Allah mengutus pasukan terkuatnya, para malaikat, tidak perlu.
hanya cukup mengutus beberapa makhluk yang ada di sekitaran kita saja. Salah satunya petir. Petir itu sudah sering kita dengar. Tapi ketika petir tersebut sangat dekat, tidak perlu kita kena petirnya, tapi hanya cukup terkena suaranya yang sangat keras, yang terjadi apa? Seseorang pun bisa meninggal. Nah, inilah terkait dengan gambaran dari Allah Subhanahu wa taala, illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhissimun. Wa hum yakhissimun artinya adalah ketika mereka sedang berdebat, ketika mereka sedang saling bantah-bantahan, yakhissimun. Yaitu maksudnya apa? Orang yang beriman dan orang kafir. Ketika orang beriman menasihati orang kafir akan mengingkari. Dan ketika dalam kondisi seperti itu saling berdebat, di sini Allah sangat mampu untuk memberikan satu suara yang keras saja yang menyebabkan mereka akan mati seluruhnya, yaitu orang-orang yang ingkar tadi. Nah, ini adalah gambaran ancaman Allah di dunia. Dan ini adalah ancaman yang nyata. Dengan kata lain, jikalau dengan suara keras saja orang itu bisa meninggal, berarti tidak lagi ada alasan untuk mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun manusia tidak akan kuat melawan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta. Nah, ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-49. Kemudian di ayat ke-50, fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kondisi mereka ketika mereka dicabut nyawanya dadakan, maka apa? Fala yastati'una tausiyah. Mereka tidak akan mampu untuk memberikan wasiat. Tausiyah yang dimaksud di sini adalah wasiat. Wala ila ahlihim yarji'un. Mereka juga tidak akan mampu kembali kepada keluarga. Dengan kata lain, ketika memang Allah berkehendak untuk mencabut nyawa, setiap orang itu tidak mungkin mampu untuk melakukan pekerjaan atau perbuatan yang lain. Jika sudah waktunya, sudah. Itu adalah waktu di mana orang tersebut akan dicabut nyawanya. Dan ini adalah ancaman bagi orang-orang yang ingkar. Kemudian ke ayat 51. Ini menggambarkan tentang kondisi kelak di akhir zaman. Maksudnya di sini adalah hari kiamat. Tadi yang namanya petir itu bisa kapan saja terjadi. Yang namanya suara keras bisa kapan saja terjadi dan sudah sering terjadi. Kemudian yang paling menakutkan ini adalah kondisi di akhir zaman. Di ayat 51 Allah memperingatkan tentang kuasa Allah itu sangat besar. Wa nufikha fis-sur fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Wa nufikha itu artinya adalah dan ditiup, dan telah ditiup fis-sur, yaitu ke dalam sur. Sur artinya sangkakala. Dan digambarkan oleh Rasulullah SAW yang namanya sangkakala bentuknya seperti tanduk hewan. Jadi tanduk hewan yang itu dibuat seperti trompet. Itu adalah sangkakalanya malaikat Israfil. Karena petugasnya adalah malaikat Israfil. Dan Rasulullah juga menggambarkan tentang posisi malaikat Israfil dari dulu ketika awal Allah ciptakan dan ketika pertama Allah kasih tugas kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala di akhir zaman sampai nanti kiamat. Malaikat Israfil itu selalu fokus melihat ke Allah, selalu fokus menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Agar tidak kelewatan sedikit pun kapan saja Allah bisa memerintahkannya. Ketika seseorang dikasih peringatan oleh atasannya atau dikasih tugas oleh atasnya, ini adalah tugas yang penting, tapi saya akan memerintahkan sewaktu-waktu. Pasti orang yang diperintahkan itu akan selalu waspada. Dan malaikat Israfil dari dahulu sampai sekarang dan sampai hari kiamat sudah waspada. Karena memang yang namanya hari kiamat yang tahu kapannya itu hanya Allah. Dan inilah gambaran yang akan terjadi di kemudian hari, yaitu hari kiamat. Dan ketika sangkakala tersebut itu telah ditiup, sedangkan para ulama sepakat terkait dengan sangkakala itu ditiup 2 kali.
Atau dengan kata lain, pendapat yang paling kuat adalah 2 kali, karena sebagian ulama ada yang mengatakan 3 kali. Yaitu pertama adalah peringatan, suara keras peringatan, dan orang yang pertama kali mendengarkannya adalah pengembala onta yang ada di pinggiran kota Madinah, yang pada waktu itu sedang memperbaiki kolam minum dari onta-ontanya. Orang tersebut sedang memperbaiki kolamnya untuk diisi air agar onta-ontanya bisa meminum. Maka itu adalah orang yang pertama kali mendengar suara sangkakala, kemudian suara tersebut menyebar ke orang-orang yang lain. Dan ini adalah peringatan pertama menurut sebagian ulama. Kemudian tiupan yang kedua itu menghancurkan seluruh yang ada di bumi. Tapi sekali lagi, yang namanya penghancuran itu bukan penghancuran total. Karena sebagian menggambarkan bahwasanya ketika kiamat itu terjadi, yang diledakkan diantaranya adalah buminya. Bumi itu meledak sampai tidak ada tersisa sedikit pun. Itu adalah gambaran yang tidak tepat, karena di dalam Al-Quran tidak pernah menggambarkan seperti itu. Allah hanya menggambarkan bahwasanya kiamat kelak yang terjadi di dunia kita atau di bumi kita itu diantaranya adalah semua manusia itu seperti binatang kecil laron yang berterbangan. Terus kemudian yang namanya gunung itu seperti ihn manfush, yaitu ihn artinya adalah kapas yang ringan yang ditiup, yang berterbangan. Berarti yang digambarkan adalah semua gunung, semua manusia, dan tidak pernah Allah menggambarkan bumi kita diledakkan sampai hancur total. Itu menandakan bahwasanya bumi kita tidak dihancurkan secara total, hanya diratakan agar menjadi mahsyar. Ketika diratakan, maka apa? Pasti yang namanya manusia-manusia yang telah meninggal tetap berada di bawah tanah. Tetap berada di bawah tanah. Karena jika bumi diledakkan total, semua tulang-tulang, semua jasad-jasad, jenazah-jenazah yang ada di dalam tanah itu pasti juga hancur. Maka itu bukan maknanya hari kebangkitan setelah itu. Maka dari itu perlu untuk kita luruskan lagi, karena banyak sekali gambaran, entah itu di video-video yang menggambarkan hari kiamat, bahkan mungkin di buku-buku pelajaran anak-anak dan para penuntut ilmu, yang namanya hari kiamat diantaranya adalah meledakkan bumi. Mungkin itu hal yang agak sepele, tapi perlu untuk kita luruskan karena itu akan merancukan gambaran hari kiamat. Dan yang kemudian Allah gambarkan apa? Ketika memang diratakan seperti itu, atasnya semuanya dihancurkan, langit semua diruntuhkan, hanya tersisa tanah yang sangat rata. Maka yang terjadi berikutnya adalah faidahum minal ajdas. Mereka orang-orang yang sudah mati itu dari al-ajdas, jamak dari jadas. Jadas artinya, diantara artinya adalah kuburan. Tanah yang menutupi jasad itu disebut jadas, dan jamaknya adalah ajdas. Orang-orang yang sudah di bawah tanah itu semuanya, karena mereka sudah mati semuanya, ila rabbihim yansilun. Disitulah mereka akan dibangkitkan, akan buru-buru dan cepat-cepat untuk menghadap kepada Rabb mereka. Ini adalah gambaran bahwasanya kiamat seperti itu. Bukan kiamat itu dihancurkan total. Dan inilah yang disebut dengan yaumul ba'tsi, hari pembangkitan. Dan ini pasti terjadi karena Allah SWT sendiri sebagai pencipta alam semesta dan juga penentu takdir. Maka dari itu yang namanya hari kiamat itu pasti datang. Dan sebagaimana yang kita ketahui, rukun iman ada 6. Rukun kelima adalah beriman dengan hari akhir. Maka orang yang masih meragukan hari akhir itu ada atau tidak, berarti tidak beriman. Karena yang namanya rukun itu adalah sesuatu yang harus ada. Dan ketika ada 6, berarti semuanya harus ada. Orang percaya dengan Allah, orang beriman dengan malaikat, orang beriman dengan semua kitab suci dan semua para rasul, tapi tidak beriman dengan hari akhir, dia kafir, tidak bisa disebut sebagai mukmin. Atau sudah beriman dengan hari akhir tapi tidak beriman dengan qada dan qadar, dia kafir juga. Karena yang namanya rukun semuanya harus dilaksanakan.
Itu terkait dengan bagaimana seseorang itu beriman atau tidak beriman. Maka jikalau seperti itu patokannya, kita bisa menyaksikan kebanyakan manusia itu tidak seperti itu. Karena banyak manusia itu paling tidak itu mengingkari. Ada yang diingkari dari salah satu dari rukun iman. Salah satunya adalah hari kiamat. Dan banyak juga orang yang mengingkari adanya hari kiamat. Maka orang-orang seperti itu walaupun di KTP-nya Islam, jelas dia hukumnya bukan sebagai seorang yang beriman. Ini adalah kondisi yang sangat bahaya. Dan ini adalah gambaran dari Allah bagaimana kelak akan dibangkitkan setiap jasad, setiap manusia itu. Kemudian, nah ini adalah respon setelah semua mayat dibangkitkan, dihidupkan kembali. Sebagian dari mereka, karena ayat ke-52 ini adalah gambaran bagi orang-orang yang ingkar. Karena pembicaraan di beberapa ayat ini adalah pembicaraan tentang kondisi manusia-manusia yang ingkar, tidak mau mengakui kebesaran Allah SWT. Yaitu, qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina. Mereka akan mengatakan, ya wailana, aduhai, apa ini? Siapa yang membangkitkan kita dari tempat tidur kita? Marqad, tempat rukud, tempat tidur. Maka dari itu yang namanya tidur itu adalah bagian dari mati, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi yang namanya orang mati itu seperti tidur. Atau orang tidur itu bagian dari mati juga. Tidur sama mati dua hal yang sama secara umum. Yang membedakan adalah alam yang kemudian ketika kita tidur bangun masih di alam yang sama. Kalau orang mati itu adalah tidur juga, tapi ketika dibangkitkan sudah berada di alam yang berbeda. Karena disinilah Allah mengatakan bahwasanya orang-orang yang ingkar, mereka akan mengatakan, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Hada ma wa'ada rahman. Ini adalah jawabannya. Inilah janji yang dijanjikan oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa shadaqal mursalun, dan juga yang telah diiyakan, dibenarkan oleh seluruh para utusan. Maka dari itu ayat ke-52 kaitannya sangat erat dengan ayat ke-48, yaitu ketika mereka mengatakan wa yaquluna mata hadzal wa'd. Janji Allah itu kapan datangnya? Dan disinilah Allah menjelaskan ini adalah janji Allah ketika mereka dimatikan, ketika alam semesta dihancurkan, bumi diratakan, dan ketika mereka dibangkitkan dari kubur untuk menghadap Allah SWT di hari akhirat. Ini adalah janji Allah yang pasti terwujud. Nah, ini adalah pengingat bagi kita semuanya. Semoga kita tidak terjerumus dalam kondisi orang-orang yang mengingkari kebesaran Allah SWT ketika Allah senantiasa menampilkan kebesarannya di setiap kondisi kehidupan kita semuanya, bahkan di dalam diri kita semuanya. Senantiasa kita mengagungkan Allah, bertasbih kepada Allah, bertakbir kepada Allah tentang kebesaran yang ada di alam semesta ini. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ayat-ayat setelahnya juga masih berkaitan sebenarnya, tapi insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan lebih detail lagi. Sebelum kita tutup, mungkin buka tanya jawab, nggih? Nggih, perlu tanya jawab, moga. Nggih. Berkaitan dengan hari kebangkitan, apakah ada penjelasan tentang bagian tubuh manusia yang mana, yang mana itu memulai kebangkitan manusia? Baik. Yaitu ayatnya kok lupa saya. Tersirat di ada beberapa ayat itu menyebutkan bahwasanya untuk membangkitkan seorang itu Allah hanya cukup memulai dari sidik jari. Sidik jari. Saya lupa ayatnya. Tapi itu makna tersirat dari sebuah ayat, yaitu dari sidik jari orang itu akan dibangkitkan. Karena fungsi sidik jari dan status sidik jari itu setiap orang pasti berbeda. Maka dari itu apa? Sidik jari tersebut itu sebagai penanda. Ini si A, ini si B, ini si C.
Maka dari itu semuanya semua orang akan dibangkitkan. Walaupun tulang belulang itu sudah berserakan dan bercampur kemana-mana. Terkadang kita juga menyaksikan di kuburan itu satu lahat bisa di situ dimakamkan di dalamnya itu banyak orang. Dan tulang belulang itu saling bercampur. Maka dari itu yang namanya sidik jari itu sudah dicatat oleh Allah SWT. Dengan kata lain setiap orang sudah didata. Maka dari itu pembangkitan itu dari itu semuanya. Dan sebenarnya gambaran bagaimana manusia akan dibangkitkan itu sudah digambarkan oleh Allah ketika Allah menggambarkan kepada Nabi Ibrahim. Yaitu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengambil burung, dibunuh, kemudian burung tersebut itu dipotong-potong. Dan setiap bagian ditaruh di tempat-tempat yang jauh, di gunung-gunung. Setelah itu panggillah, dari itu semuanya akan mengumpul dan menjadi burung kembali. Itu adalah salah satu kekuasaan Allah yang ditampakkan di hadapan salah satu nabinya, yaitu Nabi Ibrahim. Sebagai tanda bahwasanya cara seperti itulah Allah akan membangkitkan orang-orang dari kubur. Nah, itu terkait dengan bagaimana mulainya, karena memang pendataan dari sidik jari. Kemudian terus tulang belulang itu tidak mungkin tertukar dan kemudian akan dibuat atau istilahnya diwujudkan menjadi manusia yang utuh kembali. Nah, itu terkait dengan proses bagaimana manusia itu dibangkitkan. Seperti itu. Kalau ini Anda pernah dengar kalau tulang ekor itu kira-kira itu dari apa ya? Terkait dengan tulang ekor, saya malah belum pernah dengar kalau istilahnya memulai dari tulang ekor. Karena pendataan awal itu dari sidik jari, yang mana itu sudah didata seluruhnya setiap manusia, yaitu ketika kita punya sidik jari sudah didata. Tapi terkait dengan tulang ekor saya belum pernah mendengar. Wallahu ta'ala alam, mungkin ada yang berpendapat seperti itu, tapi saya belum pernah mendengar terkait dengan mulainya dari tulang ekor. Wallahu ta'ala alam, seperti itu. Oke, monggo. Jadi di saat hari kiamat bumi dikatakan, terus bagaimana dengan benda-benda selain itu hancur atau? Benda-benda yang di atas bumi semuanya dihancurkan, matahari dan bulan, kemudian langit. Karena langit itu seperti gedung. Jadi gambaran langit itu adalah gedung, karena Allah menggambarkan itu di surat Al-Baqarah ketika mengatakan was-samaa'a binaa. Yang namanya langit itu adalah bangunan. Berarti gedung-gedung. Ketika bangunan tersebut ada 7 lantai, berarti kita sebutnya gedung 7 lantai. Itu adalah langit. Sedangkan bumi kita itu adalah pijakannya. Allah hanya mengatakan langit itu tidak bertiang. Tapi Allah tidak pernah mengatakan langit itu tidak berdinding. Itu dua hal yang berbeda. Karena ketika kita melihat bangunan seperti masjid, luas, ratusan meter persegi, dan tidak ada tiang sama sekali di tengahnya, kita akan mengagumi arsitekturnya, akan mengatakan Masya Allah ini adalah bangunan yang sangat diperhitungkan. Nah, itu adalah gambaran ketika Allah menciptakan langit juga. Maka langit itu adalah gedung. Ketika gedung berarti akan diruntuhkan. Semuanya rata, hanya tersisa padang mahsyar. Itu terkait dengan kondisi di hari kiamat, dan itu semuanya bersumber dari apa yang Allah ceritakan tentang hari kiamat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi persyaratan masuk surga hanya dengan memang ada pertanyaan lain, bagaimana dengan syarat syahadat? Perbedaannya syahadat. Baik. Rahmat, kalau kita terjemahkan, kata yang paling dekat dengan bahasa kita itu adalah kasih sayang. Allah itu mengasihi dan menyayangi. Dan hamba yang dikasih oleh Allah itu harus melakukan syarat-syaratnya. Syarat pertama adalah syahadat. Maka dari itu yang namanya syahadat, amal soleh, dan lain sebagainya, itu adalah sebab-sebab seseorang mendapatkan rahmat. Dan itu yang perlu untuk kita gabungkan, karena bukan dari amal soleh. Ada hadis yang menceritakan tentang orang yang kelak di akhirat dimasukkan ke dalam surga dan mengatakan dengan bangganya, aku masuk surga karena amalku. Kemudian Allah mengingkari, ayo coba hitung amalanmu. Dengan kasarannya, dengan tiket masuk ke surga itu sudah
sampai atau enggak yang namanya pahala. Maka yang terjadi sama sekali tidak ada seberapanya dengan harga tiket masuk surga. Maka dari itu Allah pun mengatakan semua hambaku yang aku masukkan ke dalam surga itu karena kasih sayangku, karena aku mengasihi, aku menyayangi. Nah itu adalah rahmat Allah SWT, dan rahmat Allah tidak mungkin didapat kecuali dengan melakukan perintahnya dan menghindari, menjauhi larangannya, seperti itu. Itu kolerasinya Allah Ta'ala alam bisa. Moga pertama masalah tobat. Apakah tobat itu harus dilakukan dengan sholat tobat atau cukup dengan tidak mengerjakan dosa lagi? Terus masalah syirik kecil, lagi kalau masalah syirik besar itu biasanya kan tampak jelas dengan perbuatan, misalkan menyembah patung, sajian serbu ke laut, misalkan itu kan banyak istilahnya ditegur oleh orang lain, jadi kita itu sadar. Tapi masalah syirik kecil itu biasanya tanpa kita sadari, seperti misalkan contoh kita sakit, aku mau obat ini sembuh tanpa menyebut nama Allah. Kita lagi dengan kepandaian dan penelitian yang beberapa kali ternyata sudah menciptakan yang sekarang ini bahan bakar misalnya, bos misalnya, tanpa menyertakan kemudian dari Allah. Kan kita tidak sadar menjalankan melakukan syirik kecil kan gitu. Jadi kan tidak bertobat kita kan gitu. Nah, apakah dengan misalkan kita setiap habis sholat kita sendiri gitu kan, kita berdoa minta ampun dari dosa yang sengaja maupun tidak sengaja, apakah itu cukup bisa? Tadi pertama terkait dengan taubat, maka taubat tidak disyaratkan sholat taubat. Kenapa di situ ada sholat taubat? Karena sholat adalah cara terbaik untuk komunikasi dengan Allah. Kalau kita punya hajat ingin minta, sholat. Ketika kita ingin minta maaf, sholat juga. Itu adalah cara komunikasi terbaik, tapi tidak harus seperti itu. Itu terkait dengan taubat. Maka dari itu, taubat itu hukum asalnya adalah pengakuan dari diri, kemudian ucapan lisan. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam ketika dahulu di surga. Nah ini adalah kata fatalaqa Adam min rabbih kalimat, yaitu Nabi Adam kemudian meminta untuk diajari oleh Allah beberapa kata. Berarti beberapa kata itu adalah perkataan taubat. Nah itu. Terus kemudian terkait dengan dosa tadi syirik kecil, itulah kenapa Rasulullah mengatakan inna akhwaf ma akhafu alaikum. Sesuatu yang paling tersembunyi yang aku khawatirkan menimpa kalian. Paling tersembunyi adalah syirik kecil. Nah, itulah yang terjadi, yang namanya status syirik kecil adalah sesuatu yang paling bahaya. Maka dari itu, kenapa setiap muslim wajib untuk belajar? Salah satunya tujuannya agar terhindar dari syirik kecil. Itu pertama. Kemudian, ketika seorang itu mungkin beberapa kondisi tidak menyadari telah melakukan syirik kecil, bagaimana dia bertaubatnya? Maka bisa melakukan taubat secara umum. Dan Rasulullah mengajari kita salah satu lafaz yang disebut dengan sayyidu al-istighfar. Lafaz yang paling utama untuk kita istighfar, untuk kita taubat. Yaitu ketika Rasulullah mengajari kita, lafaznya adalah Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lafaz itu adalah lafaz istighfar yang terbaik. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka dengan cara seperti itu, dan itu diucapkan setelah sholat, termasuk kesunahan setelah dzikir ya setelah sholat. Berarti dzikir setelah sholat diantaranya adalah membaca sayyidul istighfar itu tadi, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dengan itu kita akan diampuni. Tapi ada syarat yang paling penting untuk seseorang itu bertaubat, karena kebanyakan orang bahkan menyepelekan, justru juga sebagian itu tidak mendatangkan syarat ini, yaitu apa? Wajib orang yang bertaubat itu meyakini
Allah itu mengampuni dan menerima tobat. Kalau seseorang itu ragu, saya sudah istighfar, saya sudah bertobat, kira-kira Allah menerima apa enggak? Itu adalah tanda tidak diterima tobatnya. Dan itu haram. Karena itu masuk bagian dari kata al-ya'as, yaitu berputus asa. Dan putus asa itu kufur. Orang yang berputus asa bahkan sampai meragukan Allah menerima tobat atau tidak, itu adalah kekafiran. Itulah yang menjadikan iblis kafir. Itu karena anggapan seperti itu. Iblis menganggap dirinya tidak akan diampuni sama sekali sehingga menjadi kafir. Maka dari itu yang namanya berputus asa itu hukumnya haram, itu adalah termasuk bagian kekufuran. Itu adalah syirik besar karena mengingkari beberapa sifat Allah, diantaranya adalah Maha penerima taubat. Nah, ini yang perlu untuk diyakini oleh setiap orang yang bertaubat. Sifatnya umum ataupun khusus, jikalau kita mengetahui kesalahan kita, jikalau kita tidak menyadari, maka istighfar aja secara umum. Nah, seperti itu, dan Allah pasti menerima taubat dan istighfar kita semua. Itu adalah keyakinan yang harus kita miliki. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, sampun. Ya. Oke. Itu saatnya seperti itu. Nah, misalkan ternyata suatu hari lagi atau 10 tahun, kita melakukannya lagi dan bertobat lagi, itu hal lain ya. Itu hal lain lagi. Walaupun walaupun pelanggarannya sama, yang namanya permasalahan, permasalahan itu bukan banyaknya pelanggaran, bukan seberapa jarang pelanggaran itu diulang, tapi permasalahan yang utama itu adalah ketika seorang hamba berbuat salah tidak mau bertobat. Masalah sebenarnya di situ. Setiap hamba berbuat salah itu wajar. Setiap hamba mengulangi kesalahan itu juga wajar. Tapi yang tidak wajar adalah yang tidak mau bertobat. Itu saja. Nah, itu terkait dengan bagaimana Allah SWT sangat penyayang bagi hamba-hambanya. Karena ada hadis yang menggambarkan ketika Allah juga mengatakan dalam hadis qudsi, yaitu seorang hamba yang berbuat kemaksiatan, melanggar, kemudian bertaubat, diampuni. Kemudian bermaksiat lagi, bertaubat, diampuni. Bermaksiat terus, seperti itu disebutkan. Ketika Allah melihat seperti itu, maka mengatakan apa? Itu hambaku selama seperti itu terus akan aku ampuni. Itu kata Allah SWT di dalam hadis qudsinya. Berarti intinya adalah mau bertaubat, tidak peduli sebanyak apa, tidak peduli seberapa sering diulang. Nah, itu terkait dengan bagaimana kita bertaubat kepada Allah SWT. Seperti itu. Ya. 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 Enggak, sudah cukup. Ya. Baik, kita akhiri, kita cukupkan pertemuan malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.